Ketua Komisi Informasi Publik KIP mencecar Universitas Gadjah Mada UGM terkait bukti akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam sidang uji konsekuensi ijazah. Lokasi KKN dia sebut, teman saya juga KKN di situ, senior, dia bilang tidak ada Jokowi di situ. Laporan kuliah kerja nyata nih, apa yang bisa membuktikan kemudian bahwa yang bersangkutan memang melakukan KKN? Dari seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan yang melaksanakan KKN pada periode itu yang diserahkan dari Direktorat Pengabdian Masyarakat pada saat itu kepada fakultas. Cuma nilai saja, penunjukan tempat atau apa tidak ada surat penunjukan Di tempat? Nilai itu tidak ada. Enggak ya, iya selain nilai. Untuk ya satu-satunya adalah tulisan mahasiswa itu sendiri yang menunjukkan di mana dia berlokasi KKN. Berarti tulisannya ada, laporannya ada. Formulirnya ada. Nah, kemudian pihak termohon kan juga mengatakan KRS nggak ada ya? KRS nggak ada nih, gimana nih? Dari bagian arsip memang tidak ada KRS untuk mahasiswa yang di masa kehutanan yang menuliskan di situ dan memang tidak diarsipkan KRS. Tapi yang diarsipkan hanya KHS. Ya, jadi KRS itu memang di UGM tidak diarsipkan. Saya tidak tahu di fakultas lain, tetapi di fakultas kami saya sudah mencoba membuka dan tidak ada KRS. Semuanya untuk semua mahasiswa pada itu. Jadi dipegang oleh dosen pembimbing akademik dan mahasiswanya. Ya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena memang faktanya di arsip kami tidak ada KRS. Boleh menyampaikan Majelis tentang KRS tadi yang meskipun dipegang tadi disampaikan oleh peneliti akademis, tapi pada saat yang bersangkutan untuk membayar SKS-nya itu tentunya kan juga fakultas makan mengetahui, tentu itu akan disimpan tentunya. Iya, makanya saya bilang harusnya fakultas punya. Iya, itu pastinya begitu. Biasanya ada semester harusnya kan ada gitu ya. Tambahan yang mulia. Ya, silakan. Mengenai KKN tadi, bisa disebut nggak desanya di mana? Ya. Dia itu Desa apa? makanya majelis sedang menggali terkait keberadaan dokumen. Karena saya kebetulan alumnus UGM, ya saya dari Visipol, S1 saya satu di Visipol ya. Ada teman Jokowi tahun 1985, lokasi KKN dia sebut, teman saya juga KKN di situ, senior, dia bilang tidak ada Jokowi di situ. Itu bohong. Ya. Apakah UGM melakukan verifikasi faktual bahwa Jokowi KKN di situ? Saya juga KKN ya, daerah saya di Kulon Progo. Itu kita bisa ingat baik ya. Tempat kita tinggal itu siapa kepala desa dan kadusnya itu siapa. Nah Pak, Bapak kan dari UGM ya, sama lah ya dengan termohon ya. Apa yang bisa membuktikan selain nilai kalau KKN itu dilakukan oleh mahasiswa? Itu ada laporan. Kalau ini saya mengacu ke saya ya, kan biasanya ada surat penunjukan, kita lokasinya di mana. Ya. Gitu. Ada dosen pembimbing kita, dosen penilai, ada foto-foto dokumentasi. Setiap kegiatan itu ada agenda semua, itu semua didokumentasikan, difoto. Pertanyaan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, kali ini kita menyaksikan teman-teman karena memang berat Ibu Ova Emilia ini mengatakan yang sejujurnya. Jadi, ketika kebohongan selalu ditutupi, maka yang terjadi kejujuran sulit untuk terbuka. Jadi, ketika kebohongan itu selalu kita menutupi dan selalu kita tidak mau dilihat orang lain, maka sulit akan terbuka. Ya, jadi teman-teman, akhirnya penipuan bagaimanapun canggihnya pasti terbongkar, dan bagaimanapun kita serapi mungkin kita menyembunyikan kebohongan kita pasti akan terbongkar juga, teman-teman. Jadi teman-teman, yang mereka katakan juga di sini tahun 1985 janggal kalau sekelas UGM
kegiatan KKN nggak ada dokumentasi foto-fotonya. Kelihatan kalau semua karangan kebohongan yang ada di kasus ijazah Pak Jokowi itu. Jadi tolong dong yang kuliah pada tahun itu pada berkomentar, syukur-syukur jika masih punya bukti pendukung biar masalah ini segera selesai. Ya, karena masalah ini makin bertambah makin akan rusak negara kita dan hancur. Ya, jadi semoga para alumni UGM itu bisa berkomentar di bawah karena memang betul masalah ini akan selesai ketika akan mendukung kasus-kasus ini. Jadi teman-teman, ibarat bangkai walau ditutup rapat akhirnya bau juga. Ya, harusnya disumpah pocong agar ketahuan siapa yang bohong itu, siapa yang benar. Ya, biar masyarakat puas hasilnya teman-teman. Jadi sebaiknya dosen-dosen UGM yang mendukung kebenaran bersuaralah, jangan pernah takut karena kebohongan ini akan segera terbuka terang benderang. Ya, semoga dosen-dosen yang ada di UGM itu ataupun para guru yang ada di UGM itu semoga bersengkongkol untuk membongkar kebenarannya tentang ijazah Pak Jokowi itu, karena memang ijazah Pak Jokowi itu sedang lagi bermasalah teman-teman. Jadi para dosen mari kita bersatu untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukan Pak Jokowi. Bagaimana sebenarnya ijazahnya itu, apakah asli ataupun palsu. Jadi teman-teman, kasihan karyawan UGM disuruh bohong padahal kalau bohong ada sanksinya. Ya, mungkin karena mereka mau membela Pak Jokowi makanya mereka rela membohongi diri sendiri. Jadi UGM diketawai sama Jokowi, katanya UGM orang pintar tapi bisa tak terbohongi oleh saya. Jadi itulah ya, supaya tidak bisa terjadi hal itu dari diri Jokowi, maka sebaiknya para dosen-dosen yang ada di guru-guru dosen makanya harus mau bersatu untuk membela kebenarannya, jangan berpihak pada kebohongan ya. Jadi bodohnya orang-orang yang membela Jokowi, kelihatan sekali kegelapan untuk menjawab hakim. Ya, mereka itu memang kelihatan ya. Mereka kelihatan kalau itu orang-orang Jokowi ataupun para pembela Jokowi. Jadi kelihatan banget ya kalau berbicara terhadap hakim dan menghadap hakim. Jadi UGM salah satu fakultas yang mengembangkan Yogyakarta, jadi membawa bobroknya nama baik Jogja gara-gara menutupi ijazah palsu. Nama baik UGM juga nama baik Jogja. Aduh, jadi teman-teman, semoga para lulusan UGM ketahuan kehutanan di masa itu bisa bersatu bersama memberikan klarifikasi bagaimana yang sebenarnya membantu agar masalah ini segera terselesaikan. Jadi semoga para lulusan ataupun alumni UGM pada saat Jokowi menjadi sekolah di UGM dulu, maka harus mau bersatu ya, biar tahu bagaimana apakah Jokowi itu benar-benar sekolah di UGM dulu. Jadi teman-teman, semoga mereka itu diberikan anugerah Roh Kudus di dalam hati mereka yang lulusan UGM itu, supaya ingin bersatu dalam membongkar kejahatan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, rakyat udah pada pinter ya. Sekarang ini coba sih jangan pada bohongi rakyat, cuma rakyat gak pegang hukum ya. Hancur sudah reputasi UGM karena telah bekerja sama dengan Jokowi untuk menutupi ijazah palsu milik Jokowi. Jadi makanya UGM itu ataupun nama UGM, sekolah UGM itu hancur karena rektornya langsung yang membela kebohongan Jokowi dan yang menutupi dan melindungi Jokowi. Ya makanya nama sekolah UGM itu busuk karena rektor UGM terus membela teman-teman. Jadi UGM memang lembaga yang tidak bermartabat sekarang demi menutupi ijazah palsu dari satu orang saja ya. Perguruan tinggi sekelas UGM memalukan, tidak punya dokumen KKN dan lain-lain, bubar saja jadikan pasar ijazah palsu ya. Jadi jelas pihak UGM tertutup. Ada apa ini? Komunis di RI ini sudah sedang bergerak sebagai pengadu domba sehingga rakyatlah yang
resah dan pusing. Nah, jadi teman-teman, ini pelajaran bagi para pejabat kalau mencoba menutupi kebohongan terus-menerus. Hari ini kena batunya, keren ketiganya buka ecek, tapi para ahli dengan penelitian yang sulit berbantahkan, silahkan berkejibaku menutupi kebohongan. Tidak lama lagi Allah akan membongkar kebohonganmu yang telah kamu perbuat. Jadi teman-teman, buat semua yang terkait, sudahlah kalian semua jujur saja. Ya, jadi semua yang terkait dalam kasus-kasus ini, marilah kita jujur ya, supaya kasus ini bisa terselesaikan dengan secepat mungkin. Jadi teman-teman, kebohongan dipertahankan tidak akan bisa bertahan lama, pasti akan terbongkar semua nantinya. Ya, sangat jelas yang mereka katakan itu teman-teman, karena kebohongan itu semakin lama kita menutupi, berarti pasti suatu saat nanti akan terbongkar dengan sendirinya, karena memang kebohongan itu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Jadi marilah jujur dan berbuat jujur, jangan membuat kebohongan lagi, karena itu adalah bukan jalan kebenaran tetapi jalan menuju neraka. Jadi teman-teman, saksi dari UGM kelihatan kebohongan ya, walaupun manual tetapi arsip kan masih ada, nggak mungkin akan hilang kecuali dihilangkan UGM universitas, bukan kaleng-kaleng. Ya, jadi teman-teman bisa dibohongi karena ada duit bermain atau ada sandra mandra, rusaklah hukum bila menegakkan tergiur duit. Jadi semoga kasus ini bisa terselesaikan secepat mungkin kalau UGM mengaku dengan jujur dan taat dengan kejujuran teman-teman. Jadi Jokowi harus dilengsarkan ke dalam penjara.